Oke, Pastor Dio dulu. oke. Saudara, tidak ada formula atau tidak ada rumus dalam Alkitab bagaimana seharusnya berbahasa roh. Ya. Karena dalam Korintus pasal 14, orang berbicara dalam bahasa roh kepada Tuhan, kepada Allah. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengerti bahasanya. Jadi satu, ya saudara, bahasa roh itu tidak menggunakan seperti kita berpikir, kita mau bicara, kita menggunakan PVC kita ya di depannya, prefrontal cortex. Kita menggunakan otak yang di depan kita ini untuk di dalam otak kita sudah tahu nih kita mau ngomong apa lalu kita ucapkan lewat mulut. Bahasa roh nggak demikian. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan tanda kutip otak kita yang untuk kemampuan menganalisa, mensintesa kalimat segala macam, saudara. Ya, jadi itu yang pasti sudah bukan latah atau dibuat-buat. Memang, saudara, yang namanya uang asli biasanya suka ada uang palsu. Jadi kalau ada bahasa roh yang asli, saudara jangan tertipu dengan bahasa roh yang palsu. Di luar sana bahkan saya suka lihat ada kursus bahasa lidah. Bayangkan. Ada orang mengajarkan tutorial berbahasa lidah. Nah bagi saya itu udah aneh. Itu udah nggak biblical. Kenapa? Karena yang asli itu nggak bisa diajarkan. Ya cuman dari Tuhan yang membaptis. Saudara, tugas kita cuman ada rasa haus dan lapar. Ya. Kita ada bertobat, kita menyucikan diri. Kita menerima karunia kepenuhan Roh Kudus, saudara. Dan kita berdoa, Tuhan aku mau diberikan karunia bahasa surgawi itu. Betul. Saudara. Jadi walaupun semuanya mirip-mirip saudara, tapi secara roh kita bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Saudara. Yes, dan Alkitab mengajarkan hal-hal yang rohani harus dinilai secara rohani. Iya. Contoh saudara, apakah Tuhan Yesus rindu untuk semua umat manusia diselamatkan? Ya. Jawabannya adalah ya. Kalau saya tanya pertanyaan kedua, apakah semua orang harus diselamatkan? Terserah masing-masing. Apakah bahasa roh diberikan kepada setiap orang percaya? Ya. Ya. Apakah semua orang percaya harus berbahasa roh? Terserah masing-masing. Ya. Hal-hal yang rohani tidak bisa dimengerti dengan nalar. Harus dialami. Ya. Ada juga orang yang berbahasa roh tapi dia meragukan. Saya ini buat-buat atau enggak ya? Kok mirip sama orang lain? That's why the things of the Spirit is measured by the Spirit. Ya. Waktu seseorang mengalami dinamika, ada dorongan dari Roh Kudus, ada kekuatan yang dirasakan, ada zeal yang dirasakan, ada burden, beban, ada tangisan, ada hati yang remuk. Orang itu mau dinilai seperti apa sama orang lain, orang lain tidak bisa mengenali apa yang tidak dirasakan oleh orang lain tersebut. Jadi setiap orang percaya yang juga berbahasa roh karena memang dipenuhi Roh Kudus dan mengalami air yang deras yang memenuhi manusia roh kita, saudara akan tahu apakah itu otentik atau tidak. Semuanya akan dilihat dari hasilnya. Orang yang berdoa di dalam bahasa roh karena mengalami jamaan Tuhan, pasti ada sesuatu yang berbeda. Iya. Ada gairah yang berbeda, ada tujuan yang berbeda, dampaknya pun berbeda. Jadi hal-hal yang rohani kita nggak perlu debatkan. Karena hal-hal yang rohani yang hanya bisa dinilai secara rohani akan menyatakan buah yang rohani. Tapi buah yang rohani itu bisa dirasakan. Karena semua yang datangnya dari Tuhan selalu memiliki tujuan. Jadi saudara gini, kalau tadi juga dikatakan sama Pastor Dio, ini bahasa loh. Kalau bahasa itu sebetulnya maknanya dalam. Yeah. Bahasa mengkomunikasikan pesan. Yeah. Bahasa adalah untuk hubungan relasional. Jadi saya percaya pun setiap orang percaya yang bertumbuh, berkembang di dalam Tuhan. Di dalam bahasa lidahnya pun akan ada dinamika, kegerakan. Pesan Tuhan. Gak bisa juga dipisahkan. Orang yang berbahasa lidah, telinganya akan peka mendengar suara Tuhan. Yeah. Orang yang berbahasa lidah akan menangkap isi hati Tuhan. Yeah. Jadi itu semua adalah satu package keseluruhan. Saudara bisa ngomong, tapi pikirannya, hatinya nggak sinkron. Yang diomongin omong kosong. Juga nggak ada gunanya berbicara. Iya. Jadi semuanya adalah kesatuan, keseluruhan untuk menyatakan Kristus. Nah mungkin senada dengan ini, saudara, ya saya juga ingin menjawab. Ada yang komen dari Arnold WG 1342. Ya langsung aja, karena ini sangat bertalian. Mengenai bahasa roh, padahal dalam Kisah Rasul pasal yang kedua itu bahasanya bisa dimengerti. Ya dengan dialek Elam, Parstia, Yudea, Mesopotamia, dan mereka memuliakan Tuhan. Tapi dalam Korintus Paulus berkata nggak ada yang bisa mengerti. Betul. Jadi yang benar yang mana? Betul. Begitu. Nah dia minta penjelasan. Nah oke. Jadi kita mau jelaskan. Sebetulnya ini sudah kita jelaskan dalam episode sebelumnya yang mungkin nanti saudara bisa cek di link di bawah sini. Kita pernah bahas
mengenai bahasa roh. Iya. Nah, tapi hari ini kita mau kasih satu penjelasan lebih sederhana bahwa apa yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal 2 itu kata-katanya sama, lalein, heterais, glossais. Mereka berkata-kata dalam terjemahan literal ya, mereka berkata-kata dalam lidah yang lain. Ya, tapi LAI terjemahkan mereka berkata-kata dalam bahasa yang lain. Dalam bahasa Yunani, lalein, heterais, glossais. Dan kalau saudara melihat penggunaan saudara bahasa roh atau bahasa lidah dalam kitab Kisah Para Rasul dengan Korintus sama, saudara. Ya, ada kata lalein, bahasa akar katanya root wordnya laleo, saudara. Ya, lalu berbicara dan glosa, lidah. Bicara lidah, lalu glosa, saudara. Dari situ kita keluar kata glossolalia, kira-kira begitulah, saudara. Itu kenapa keluar kata glossolalia, padahal itu nggak ada di Alkitab, tapi gabungan dari kata laleo, glosa. Dan kalau saudara melihat yang terjadi dalam keluarga Cornelius, misalnya kita melihat, saudara, Cornelius itu dia itu berbicara dalam bahasa lidah, ya itu sama dengan apa yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Karena Petrus berkata mereka menerima karunia yang sama. Yang seperti kita terima. Tetapi dalam keluarga Cornelius tidak terdengar bahwa mereka berbicara dalam dialek-dialek Elam, Partia, Mesopotamia. Enggak, saudara. Dia berbicara dalam bahasa roh, saudara. Dan ada kata, dan memuliakan Tuhan. Nah, jadi apa? Saudara jangan pusing dengan kata, tuh berarti itu bahasa yang bisa dimengerti. Saya percaya dia berbahasa lidah glossolalia yang tidak dimengerti dan juga dia memuji Tuhan dengan bahasa yang dimengerti. Dari mana fondasi Alkitabnya? Ada, saudara. Kalau kita melihat, kita mesti melihat Korintus ya Bapak Ibu. 1 Korintus pasal yang ke-14. Ini juga pernah kita bahas dalam link video sebelumnya. Saudara, dikatakan dalam Korintus pasal 14 ayat 14-15. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apa yang harus kulakukan? Aku akan berdoa dengan roh, aku akan berdoa dengan akal budi. Aku akan menyanyi dan memuji dengan roh, aku akan menyanyi dan memuji dengan akal budi. Nah, saya bisa ganti, aku akan memuliakan Allah dengan roh, aku akan memuliakan Allah dengan akal budi. Nah, jadi saudara nggak usah pusing. Bahwa bahasa roh yang kita dapatkan sekarang ini dari sejak zaman Kisah Para Rasul berkembang sampai kepada zaman gereja modern, pembangunan rohani di Azusa Street, saudara, sampai sekarang yang terjadi dalam lingkungan Pentakosta karismatik itu adalah glossolalia. Bahasa roh yang nggak bisa dimengerti. Tetapi ketika saudara berbahasa lidah, nah saudara, aku akan berdoa dalam roh, aku juga akan berdoa dalam akal budi. Aku menyanyi dalam roh, aku juga akan menyanyi dalam akal budi. Yang saudara juga perhatikan, contoh yang Pastor Dio katakan tadi di Kisah Para Rasul maupun di Korintus, dampaknya sama. Apa dampaknya? Keselamatan. Apa dampaknya? Pengenalan akan Tuhan. Apa dampaknya? Kristus dinyatakan. Saudara dan saya harus mengerti bahwa roh Allah adalah roh yang menciptakan semesta alam. Oleh sebab itu, ada selalu bagian di dalam perjalanan iman kita yang pikiran nalar kita tidak bisa mengerti. Tapi signature atau yang menjadi tanda jelas dari kehadiran Roh Kudus itu nyata. Apa itu? Penyataan, penyingkapan, kehadiran, kemuliaan Yesus Kristus. Orang disembuhkan, orang dipulihkan, orang yang tadinya berjalan dalam kegelapan menemukan terang Tuhan yang ajaib. Di Kisah Rasul maupun di Korintus, dua-duanya ada di mana Tuhan mengunjungi, Tuhan menghampiri. Dan orang-orang mengenal siapa Kristus. Iya, saudara. Dan ingat, dari konteks Kisah Para Rasul, orang yang dibaptis Roh Kudus diberikan kuasa untuk menjadi saksi. Jadi semakin banyak kita berbahasa roh, hidup kita harus makin jadi saksi. Harus balance. Kita kuat dalam bahasa lidah, hidup kita juga jadi berkat, jadi saksi bagi banyak orang. Kita memberitakan firman. Apa yang Pastor Dio katakan, banyak orang berkata, ada orang yang berbahasa roh tapi masih maki-maki. Ada juga orang yang belum berbahasa lidah tapi juga maki-maki gitu. Jadi maki-maki lawannya bukan bahasa roh. Maki-maki berarti mulut yang belum ditundukkan kepada pengertian yang benar akan bagaimana kita memakai mulut kita untuk memuliakan Tuhan, membangun satu sama lainnya gitu loh. Jadi we are not offering
Either or. And, Yes. ya ini jadi and, dua-duanya. And, both. Ya. Kita perlu dua-duanya. Karisma dan karakter. Amen.